Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mariza. Saya adalah guru kelas di MI Muhammadiyah Kota Jambi sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 mata pelajaran matematika dengan materi penyajian data dalam bentuk tabel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi baru jam berapa? Jam 2. Karena belum pada bergerak ya, tadi katanya belum ada olahraga, kita menyanyikan lagu kebangsaannya sambil bergerak. Ya, nah, coba semuanya bergerak. Siap? Kemarin ibu ada meminta kamu untuk ngapain dulu? Buku, baca buku tentang apa? Data. Ada yang tahu nggak data itu? Data. Kumpulan informasi yang diperoleh dari pengukuran atau pengamatan. Ya, kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil salah satunya pengamatan. Ada berapa cara kita mengumpulkan data? Bisa 3 cara. Yang pertama apa? Wawancara, berarti kita langsung bertanya langsung kepada narasumbernya, orangnya ya. Yang kedua tadi ada dengan cara kuesioner, ini nama lainnya angket, jadi nanti ada pertanyaannya ya. Dan pertanyaan ketiga bisa dengan penelitian langsung. Contohnya misalnya disuruh Rama, coba Rama hitung berapa jumlah mobil yang berwarna merah yang lewat di depan sekolah kita dan jam 7 sampai jam 8. Nah itu ya, Ramanya nanti berdiri di depan sekolah, terus dia melihat ke jalan dari jam 7 sampai jam 8, dia hitung berapa jumlah mobil yang warna merah lewat. Itu namanya penelitian langsung ya. Kalau dia angket itu atau kuesioner, nanti kamu akan dapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, itu kuesioner. Kalau wawancara, nanti misalnya, halo nama kamu siapa?
Jarak mulutnya berapa? Nah, itu contoh dari wawancara. Kemarin satu lagi yang diminta adalah kamu diminta untuk tahu apa? Ukuran sepatu. Kira-kira ada yang tahu nggak apa hubungannya? Kenapa kemarin ibu minta kamu untuk mencari tahu ukuran sepatu kamu masing-masing? Untuk tahu data sepatu di mana? Di kelas? Enggak bagus untuk tahu berapa saja ya ukuran sepatu anak-anak kelas 5. Nah, jadi hari ini kita akan belajar menyajikan dan membaca data dalam bentuk tabel. Jadi nanti data-data ukuran sepatu kamu itu akan kita buat dalam bentuk tabel. Oke. Tadi kita tujuan kita adalah menyajikan dan membaca data dalam bentuk tabel. Tabel itu sendiri apa? Ada yang tahu? Tabel apa? Salah satu cara penyajian data. Biasanya kamu tahu tabel itu seperti apa? Kotak. Ya, kotak-kotak. Jadi nanti akan ada garis penyamping, terus juga ada garis bawah. Dia tegak ya, yang turun ke bawah seperti ini. Kita contohkan ini ya. Jadi tabel itu adalah salah satu cara penyajian data berupa baris, ini kolom ya, dan baris. Kita contohkan misalnya di sini keterangannya misalnya nilai ulangan. Ya. Di sini kita pakai frekuensi. Frekuensi ini sama dengan banyaknya. Nilai ulangannya misalnya ada 7, 8, 9, 10. Ya. Ada berapa orang yang dapat nilai 7? 4. Kita tahu 3-nya, bagaimana kita tahu 4-nya? Perhatikan di contohnya ya. Ini nilai ulangannya dari berapa orang? 10 orang. Dari 10 orang ini ada yang dapat nilai 8, 9, 10, 7, dan sebagainya. Cara yang pertama, kalau kita mau isi tabel, ya, itu kita harus urutkan dulu nilainya dari yang terendah atau terkecil angkanya 7. Karena di situ ya dari data ini kita perhatikan yang paling kecil nilainya angka 7. Ini 8, 9 dan yang terakhir itu ada 10. Lanjut frekuensi ini sama dengan banyaknya. Ya berapa orang yang banyak yang dapat nilai 7? Ya ada 1, 2, 3, 4 ya. Maka frekuensinya kita tulisnya 4. Yang dapat nilai 8 ada berapa? Ada 3 di sini setelah diurut ternyata ada 3. Jadi kira-kira seperti ini cara penyajian datanya. Ya. Kita lanjut cara membuat tabel. Perhatikan ya, coba cara membuat tabel. Pertama, tentukan judulnya dulu. Nah, ya, di sini boleh nanti kalau di atasnya tadi ini kira-kira judulnya apa tadi? Ya, nilai ulangan kelas 5. Kelas 5. Nah, ya, itu judulnya. Selanjutnya setelah judul tadi kita tentukan kolomnya. Kolomnya ada berapa di situ? 4. Kolom yang mana ya? Kolom yang mana? Yang datar atau yang tegak dulu? Ada berapa? Ini masalah persepsi ya. Kolom itu ini. Ya, jadi ada berapa kolomnya? 2. Kolom nilai sama kolom frekuensi. Berapa barisnya? 5. Baru kita hitung ini ada 5 baris. Selanjutnya apa lagi di situ? Mengisi data. Tadi mengisi datanya itu harus ke dalam satu arus yang sesuai ya. Kita urut dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Hitung ya. Terus boleh menambah keterangan jika diperlukan. Nanti boleh misalnya di bawahnya nilai terendah. Boleh ditambah keterangan ya. Keterangan. Misalnya ya. Nilai terendah. Berapa nilai terendahnya? 7. Jumlah siswa. Nah, jumlah siswa 10. Dari mana dapat 10-nya? Dari mana? Dari 4 tambah 3 tambah 1. Iya, 4 tambah 3 tambah itu tuh apa namanya? Frekuensi. Jadi dari frekuensi ini kita lihat ya, kita bisa tahu jumlahnya berapa orang. Ada 10 orang. Oke, sampai di sini kita
data, buat tabel. Berapa orang di sini? Ada 20 siswa. Nilai ulangan harian 20 siswa. Ada yang 8, 9, 10, 7 dan seterusnya ya. Kalau dari sini kamu perhatikan nilai terendahnya nilai berapa? Maka kita buat di atasnya nilai 5 yang paling rendah ya. Kita urut ada 6, 7, 8, 9, 10. Sini ada kata lurus. Nah, dia tahu nggak lurusnya apa ya? Lurus ini salah satu keterangan dia isinya garis tegak. Oh, ya. Itu fungsinya untuk menghitung nanti berapa frekuensinya, kita buat lurusnya dulu. Contohnya seperti ini ya. Kita perhatikan. Yang pertama datanya ada angka berapa nih? 8. Kita buat di 8. Nih, satu garis. Kita lanjut ke sebelahnya. Ada 9. Dia bantuin ikutnya cepat. Angka 10. 7. Angka berapa? 5. Ini kan 8 udah 4 ya. Ya kan? Udah ada 4 ya. Nah, untuk yang kelimanya itu bentuknya sedikit berbeda ya. Kita buat garis mirip dia ya. Dia bentuk ya. Jadi di sini kita buat garis. Nah, kalau dia sudah ada garis seperti ini, dia beda kita cari. Tapi kalau yang sudah ada garis mirip ini, berarti totalnya ada berapa? 5. Nah, setelah ada lurus di sini, baru kita buat frekuensinya. Dan apa itu? Frekuensi lingkar di sini ada 2. Oke, sampai di sini bisa kan nanti ya? Insya Allah. Oke, nih. Satu lagi. Nah, bagaimana cara membaca masuk? Di sini ada lagi semangat ya. Ya. Oke, di sini ada tanda makanan siswa kelas 5. Semua kelihatan semuanya sudah. Oke, di sini ada masuk. Yang pertama makanannya apa? Makanan yang pertama ada masuk. Kalau dari sini kelihatan ada berapa yang suka masuk? 8. Keterangannya adalah dari siswa. Kalau banyak siswa yang menyukai masuk ada 8. Ada mie ayam, mereka yang suka berapa? Maka banyak siswa. Ya, kita bisa membacanya dengan banyak siswa yang menyukai mie ayam ada 5. Sekarang ada di keterangan yang kelima. Paling banyak siswa menyukai makanan apa? Bakso. Dan mana kita lihat yang paling banyak suka bakso? Yang paling sedikit siswa menyukai bakso. Dimana di sini frekuensinya paling sedikit cuma 3 orang. Kira-kira sampai di sini kamu ingin tak mengerjakan sendiri? Jumlah siswa yang ada di kelas 5 sesuai datanya tadi dari 8 ada 20 orang. Itu saya ini yang harus kamu kerjakan kelompok. Silakan nanti posisinya sedikit berubah sesuai dengan kelompok nama yang saya pilih ya. Nanti untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 ujung ya. Kamu tinggal di sini, silakan nanti ini 2 mejanya digabung, itu 2 meja belakang digabung, yang 2 meja belakang ya. Kelompok pertama isinya perempuan semuanya ya. Zahra, ada Karen, ada Dea, Hanifah, Laura sama Reza. Fadil, Praska, ada David, Kanda sama Aika. Di bawah ada Rina, di atasnya berarti sisanya selesai.
Jadi tiap kelompok nanti bisa 2 orang maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bisa? Siap? Mulai dari kelompok pertama dulu ya. Ya. Siapa yang paling berkepentingan? Siapa yang paling berkepentingan? Ukuran sepatu mana yang paling banyak frekuensinya? Ukuran 37 frekuensi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju perwakilan nomor 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya tentang kerja kelompoknya. Sekarang ibu punya tugas sama kamu. Ini kerjakan masing-masing. Ini tabel itu adalah salah satu cara menyajikan data dalam bentuk apa? Kolom dan garis. Cara mengisi tabel itu diurutkan mulai dari update atau mulai dari yang terkecil. Jadi bukan dari yang terbesar dulu, tapi yang terkecil dulu. Kenapa kira-kira diurutkannya itu harus dari yang terkecil dulu? Selain dia untuk perapian, kira-kira untuk apa? Kenapa dia harus diurutkan? Ya, kita bisa tahu lebih gampang untuk membaca informasi yang ada di dalam tabelnya. Ya, itu fungsinya. Kenapa dia diurut? Biar lebih gampang membaca informasinya. Ya. Pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Untuk pelajaran selanjutnya silakan pelajari materi tentang menyajikan data dalam bentuk diagram ya. Dipahami dulu, dibaca-baca di rumah. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, atas kerjasamanya hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini dapat diterima oleh kamu, bermanfaat untuk kamu juga. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek pembelajaran uji kinerja yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.